Mari kita dukung channel ini melalui subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, juga like, share, dan komen. Ini gratis. Terima kasih. Salam. Salam. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya yang selalu melimpah di dalam kehidupan kita setiap hari. Bahkan kalau pada saat ini kita boleh beribadah kepada Tuhan, walaupun hanya melalui virtual, tetapi itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita membaca dari Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Puji Allah dalam baiknya. Sekali lagi Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, saudara pernah menonton yang namanya sebuah film bernuansa kerajaan. Nah, saya pernah menonton film yang bernuansa kerajaan. Ada itu juga kalau ada yang fans dengan drama Korea, itu juga ada film kerajaannya. Nah, yang paling unik yang saya temukan di dalam film itu yaitu ketika ada adegan seseorang menghadap raja. Ya, ketika seseorang menghadap raja, maka yang pertama dilakukan oleh orang tersebut adalah bersujud menyembah raja, memberikan hormat. Ya. Nah, saudara-saudaraku, saya juga memikirkan bagaimana jika saat ini kita adalah salah satu yang dipanggil untuk menghadap raja. Apakah kita melakukan hal yang sama? Memberikan penyembahan kepada raja. Ingat, kalau di dalam sistem kerajaan, seseorang menghadap raja harus memberikan hormat duluan. Kalau tidak, bisa saja mendapatkan konsekuensi atau dihukum, saudara-saudara. Jadi, pertama sekali itu perlunya penyembahan. Jadi kalau menghadap raja itu harus ada yang namanya penyembahan. Harus sujud. Kalau tidak, akibatnya sangat fatal. Yang saya lihat di film itu. Nah, saudara-saudaraku, ini juga sama halnya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Di mana yang kita datangi adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Harusnya juga penyembahan itu tidak boleh tidak ada di dalam ibadah kita. Tidak boleh tidak ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu, kita coba merenungkan firman Tuhan ini dengan sebuah tema, yaitu dipanggil untuk menyembah. Karena kenapa? Kita yang beribadah itu adalah suatu panggilan. Itu panggilan istimewa bagi setiap kita, orang yang percaya kepada Kristus. Tidak semua orang bisa datang beribadah. Dan di dalam ibadah itu ketika saya merenungkan, bahkan saya bertanya kepada Pak Gembala, kami berdiskusi tentang nats ini. Kok di sini yang paling dominan beribadah di ayat 2? Tetapi setelah kami diskusi dan saya merenungkan, oh iya ya, ternyata yang paling penting di dalam ibadah itu adalah penyembahan. Baik ketika kita memuji Tuhan, baik ketika kita berdoa, baik ketika kita mengucapkan pujian kepada Tuhan seperti nyanyian-nyanyian kita. Esensinya apa? Adalah penyembahan. Memuliakan Tuhan, kita menyembah Tuhan.
Apa itu penyembahan? Kalau kita melihat penyembahan adalah dialog intim dan penuh kasih antara Tuhan dan manusia yang dilakukan secara konstan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dialog intim itu adalah penyembahan yang kita lakukan kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Ya. Kepada Tuhan yang raja di atas segala raja. Nah, saudara-saudaraku, kita akan belajar di dalam nats firman Tuhan yang telah kita baca ini, bagaimana itu penyembahan. Tetapi sebelumnya, saya mencoba menjelaskan sedikit tentang nats ini, latar belakang nats ini, untuk menambah pengetahuan kita atau wawasan kita tentang pengetahuan Alkitab. Nah, kita melihat bahwa Mazmur ini adalah termasuk di dalam kitab-kitab syair atau kitab puisi, ya. Dan khususnya Mazmur pasal 100 ini ditulis oleh seorang abdi Allah bernama Musa. Ya. Ditulis oleh seorang abdi Allah bernama Musa, dan dari beberapa pendapat saya mencoba menggali bahwa Mazmur 100 inilah yang dinyanyikan oleh umat Allah setiap pagi sebagai ucapan syukur, ucapan terima kasih karena Tuhan telah melepaskan mereka dari mara bahaya. Jadi setiap pagi ternyata lagu ini mereka nyanyikan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan. Jadi dari sini kita akan melihat ternyata ibadah bukan hanya di gereja, menyembah Tuhan bukan hanya di gereja, sama dengan apa yang dikatakan arti penyembahan tadi, yaitu dialog intim yang penuh kasih antara Tuhan dan manusia dan Tuhan yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Kenapa? Kalau kita melihat kenapa dikatakan bahwa bersyukur karena Tuhan telah melepaskan mereka dari mara bahaya. Kita melihat kehidupan bangsa Israel, mereka dikeluarkan dari perbudakan, ya, dari tanah Mesir, dari perbudakan Firaun. Mereka dibawa ke padang gurun, dilepaskan daripada musuh-musuh mereka. Makanya nats ini atau pujian ini diciptakan oleh Musa, tercipta oleh peristiwa itu. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, kembali kepada tema kita, bagaimana kita sih menyembah Allah? Bagaimana kita menyembah Allah? Saudara-saudaraku, kita menyembah Allah yaitu dengan pertama kita harus menjadikan Allah itu sebagai pusat penyembahan kita. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai pusat penyembahan kita. Di mana dikatakan di sini bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita dan datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorak. Bersorak-soraklah bagi Tuhan ini adalah ajakan, saudara-saudara. Ajakan bagi saya dan saudara untuk datang memuji Tuhan dengan suasana hati yang penuh sukacita. Bukan suasana hati yang murung, bukan karena terpaksa. Karena kenapa? Ketika kita datang menyembah Tuhan, kita katakan di sini, datanglah ke hadapannya. Artinya kita datang ke hadapan Tuhan. Artinya Tuhan juga berkenan menemui kita sebagai umatnya. Jadi datang beribadah, datang menyembah Tuhan, bukan berarti kita menyembah Allah yang kosong, Allah yang tidak ada. Tetapi dikatakan di sini Allah ada ketika kita datang menyembah. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, tetapi yang sangat miris adalah banyak orang yang datang kepada Tuhan hanya sebagai rutinitas saja. Banyak yang datang karena mungkin ada tugas dari sekolah, guru paknya meminta bukti ibadah, ya. Waktu saya SD, SMP, SMA, saya harus datang ke gereja itu karena apa? Nanti kalau saya tidak kasih bukti ibadah hari Senin, yang mungkin nanti saya akan dipukul. Ya, yang penting dulu saya jangan dipermalukan, saya ada bukti ibadah, dan itulah alasan satu-satunya saya datang kepada Tuhan. Saya datang ke gereja pada saat itu, bukan didasarkan kepada hati yang sungguh-sungguh. Mungkin juga ada yang datang beribadah kepada Tuhan karena apa? Takut dibilang tidak rohani, takut dibilang, oh ini bukan orang baik. Jadi datang karena motivasi supaya
dia dicap sebagai orang baik. Saudara-saudaraku, ini sesuatu yang sangat miris, ya. Karena kenapa? Kalau kita melakukan hal ini, maka sama saja kita sia-sia untuk beribadah. Dan bisa saja Tuhan tidak berkenan atas kehadiran kita ketika kita menyembah Tuhan. Coba deh pikirkan saudara, jika suatu kali pacar saudara mengajak saudara jalan dan ngopi di Starbucks. Wow, Anda sangat bersuka cita mempersiapkan diri dan pergi ke Starbucks yang sudah dikirim lokasinya oleh pacar saudara. Ya, ketika datang di situ, kalian duduk memesan yang namanya secangkir kopi untuk dinikmati. Tetapi ketika Anda dan pacar saudara duduk di meja itu, pacar saudara ternyata yang disampaikan apa? Hanya kesuksesannya di dalam pekerjaannya. Kemudian yang dia sampaikan adalah dia melihat banyak cewek-cewek yang menggemarinya, dan juga dia menggemari banyak cewek-cewek yang di tempat kerjanya. Kira-kira perasaan saya dan saudara bagaimana jika Anda ada di posisi pacar? Sakit nggak? Pasti sakit, pasti kecewa, pasti marah, dan menganggap bahwa pacar Anda tidak menganggap kehadiran saudara itu pada saat itu. Tidak menganggap bahwa Anda hadir di situ, tidak menghargai saudara. Saudara, begitulah hati Tuhan. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang bersungguh-sungguh, dengan hati yang tidak benar-benar dipersiapkan dengan baik. Ketika kita datang kepada Tuhan, itu hanya sebagai beban moral saja, bukan karena hati yang sukacita. Tuhan bisa saja kesal dengan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, jangan kita memperlakukan Tuhan semau kita. Dan mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang benar-benar bersukacita, dengan hati yang berfokus kepada Tuhan, pikiran yang berfokus kepada Tuhan. Bukan ketika kita datang beribadah, badan kita ada di sini, tapi pikiran kita kemana-mana. Sama seperti yang tadi, pacarnya ada di situ, tapi yang diceritakan adalah orang lain. Sakit saudara, hati Tuhan bisa sakit, ya. Melihat keadaan kita ketika kita datang menyembah Tuhan, tapi kita melakukannya dengan tidak sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, kita juga harus menyembah Tuhan dengan teratur dan sikap yang benar. Dikatakan di ayatnya yang ketiga, di ayatnya keempat, begini. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantaraannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Di sini dikatakan masuklah melalui pintu gerbangnya. Artinya ketika kita datang kepada Tuhan, bukan sekenaknya kita, bukan semaunya kita, bukan sebebasnya kita, tidak. Tapi kita harus datang kepada Tuhan dengan teratur. Ya, dikatakan datanglah melalui pintu gerbangnya ke dalam pelantarannya. Nah, saudara-saudaraku, bangsa Israel ketika mereka datang beribadah kepada Tuhan, itu mereka benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. Ya. Mereka tidak datang dengan buru-buru, dengan tergesa-gesa, atau mereka tidak datang hanya karena dipaksa. Mereka tidak datang hanya karena diajak orang lain, atau mereka tidak datang hanya karena ada jemputan misalnya. Tidak, saudara-saudaraku. Tapi mereka datang dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang memang rindu untuk datang kepada Tuhan. Tapi ketika mereka datang, itu mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik. Ya. Mereka masuk dengan teratur di dalam rumah ibadah. Ya. Di dalam rumah ibadah Israel ada namanya pelantara. Ya, itu tempat umat beribadah, dan ada yang namanya tempat imam. Ya. Mungkin di Bible Study Pak Guru Injil Ayub Priyananda sudah pernah menyampaikannya, pembagian tempat ibadah Israel atau bait suci. Ada namanya Ruang Maha Kudus,
ruang kudus dan pelataran. Ya. Jadi umat Allah yang datang ke pelataran itu bukan orang yang sembarangan. Mereka sudah benar-benar mempersiapkannya. Karena kenapa? Kalau mereka datang sembarangan tanpa mempersiapkan diri dengan baik, akibatnya fatal. Mereka bisa langsung dimurkai oleh Tuhan. Maka sama dengan kita ketika kita datang kepada Tuhan. Coba bayangkan deh, jika seandainya salah satu dari kita mendapat undangan dari presiden. Kita diundang, misalnya si Maris ya. Maris ada surat dari presiden untuk diminta ke Istana Negara. Ini hanya sebagai contoh. Pasti ketika datang untuk menghadap presiden, pasti Maris menggunakan pakaian yang bagus, rapi, mempersiapkan diri dengan baik, datang dengan tidak terlambat. Dan ketika sudah sampai di meja presiden, ada yang namanya meja rapat, pasti ketika presiden berbicara, harus mendengarkan dengan baik. Saudara-saudaraku, ketika kita menghadap Tuhan sebenarnya, itu harus lebih daripada ketika kita menghadap manusia. Harus lebih daripada itu. Bukan ketika kita datang kepada Tuhan, kita sudah duduk tapi kita masih atau kita masih lihat ada chat enggak dari si dia, ada WA masuk enggak, ada inbox masuk enggak. Tapi harus kita mempersiapkan diri dengan baik, harus kita teratur, berpakaian yang sopan. Karena kenapa? Kita menghadap Tuhan yang adalah Raja segala raja. Gak mungkin dong ketika menghadap presiden kita memakai pakaian yang tidak benar, yang tidak bagus. Pasti yang paling bagus, pasti. Saya juga kalau menghadap presiden, saya akan memakai pakaian yang paling bagus. Karena kenapa? Saya menghadap orang nomor 1 loh di Republik Indonesia. Harusnya begitu juga kita perlakukan ketika kita menghadap orang nomor 1 di atas seluruh dunia, yaitu Tuhan di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Saudara-saudaraku yang terkasih, pertanyaannya adalah, apakah kita ketika hadir beribadah kepada Tuhan, kita betul-betul hadir dengan penuh antusias? Apakah kita ketika datang kepada Tuhan, kita datang dengan tenang dan fokus menyembah Allah kita? Kalau selama ini kita masih belum melakukan ini, maka saya sebagai hamba Tuhan menyarankan, bertobatlah. Karena kenapa? Sekali lagi, percuma kamu beribadah kepada Tuhan, saya dan saudara beribadah kepada Tuhan, kalau kita tidak fokus untuk menyembah Tuhan. Kalau kita beribadah semaunya kita beribadah dengan tidak teratur. Tuhan mau ketika kita datang itu teratur, saudara. Kita datang dengan antusias, tanpa dipaksa oleh orang lain, tanpa kita melihat apakah dia datang atau tidak. Kita harus datang dengan motivasi yang benar. Bukan kita datang misalnya untuk mencari cewek. Ya, saya pernah mendengar satu kesaksian pendeta. Dia mengatakan, waktu saya masih muda, belum lahir baru, saya datang ke gereja untuk mencari cewek cantik. Motivasi di dalam ibadah menyembah Tuhan, kita harus meluruskannya. Oleh karena itu ya tuh, saudara-saudaraku, datanglah dengan teratur, datanglah dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Maka penyembahanmu, ibadahmu baru bisa berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau begitu mengapa kita menyembah Tuhan? Mengapa kita menyembah Tuhan? Tadi saya menjelaskan kita harus datang kepada Tuhan dengan menjadikan Tuhan sebagai fokus kita, dan kita juga harus datang dengan teratur
dan dengan penuh persiapan kepada Tuhan. Pertanyaannya berikut, kenapa kita harus melakukan semuanya itu? Saudara-saudaraku, kita melakukan itu, kita menyembah Tuhan karena Tuhan adalah pemilik hidup kita, Tuhan adalah pemimpin kita, dan Tuhan selalu setia mengasihi kita. Kita boleh melihat di ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Dikatakan di sini, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, punya Dialah kita, umat dan kawanan domba gembalaannya. Ingat di sini adalah Tuhan, Dialah yang menjadikan kita, punya Dialah kita. Artinya Dia yang menciptakan saya dan saudara, dan apa yang telah Dia ciptakan itu adalah kita, dan kita dalam miliknya Tuhan. Ya. Kita dalam miliknya Tuhan. Oleh karena itu kita bersyukur kepadanya. Dan dikatakan bahwa sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Ya. Dan kesetiaannya turun-temurun. Dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang tetap memelihara kita. Dia sudah ciptakan, Dia tidak meninggalkan begitu saja. Bukan seperti teori evolusi ada satu yang mengatakan bahwa kalau Tuhan sudah menciptakan bumi, maka Dia membiarkan begitu saja. Ya. Tidak. Tapi Tuhan senantiasa bekerja memelihara setiap kita, mengatur kehidupan kita, memimpin setiap kita. Dan bukti kesetiaan Tuhan, bukti pemeliharaan Tuhan, itu kita boleh melihat di dalam pengorbanan Yesus Kristus, di mana kita adalah orang yang berdosa, dan orang yang berdosa itu adalah seharusnya dihukum, selayaknya dihukum di dalam neraka. Saudara-saudaraku, ketika kita berdosa, ketika kita masih berdosa, maka kita seperti barang yang sudah rusak total, sudah dibuang di tempat pembuangan atau di tempat sampah. Barang yang sudah dibuang di tempat sampah itu tinggal menunggu waktu untuk dimusnahkan atau dihanguskan. Bisa saja dibakar, bisa saja digiling, dan segala macam. Tetapi saudara-saudara, ketika seorang pemilik melihat kembali barang itu, ia kasihan dengan barang itu, ia mengambilnya kembali, ia membersihkannya, dan rela membayar harga yang mahal untuk memperbaiki barang itu, sehingga barang itu bisa digunakan kembali, berfungsi kembali. Saudara, itulah kehidupan saya dan saudara. Hidup kita adalah seperti barang yang sudah tidak ada gunanya itu. Tapi oleh karena kasih Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita, Dia datang ke dalam dunia ini. Dia datang menebus kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kita boleh menjadi anak-anaknya, boleh menjadi orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Kita diangkat dari namanya lumpur dosa. Kita dibersihkan oleh darahnya yang suci, yang kudus. Dan harga itulah yang dibayar oleh Tuhan Yesus untuk kita yang berdosa. Sehingga kita boleh layak untuk dipanggil menjadi anak-anak Tuhan. Dan itulah menjadi dasar kita mengapa kita menyembah Tuhan. Yaitu karena Tuhan telah berkorban bagi saya dan saudara. Saudara-saudaraku, seharusnya kita menyadari hal ini. Seharusnya kita melihat hidup kita yang telah ditebus oleh Tuhan. Kalau kita melihat hidup kita telah ditebus oleh Kristus, oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib, maka ini akan membuat kita untuk datang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena tidak ada pengorbanan yang lebih besar yang kita terima dari dunia ini selain dari pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk saya dan saudara, untuk menyelamatkan saya dan saudara. Oleh karena itu, hidup kita seharusnya kita serahkan untuk menyembah Tuhan yang telah berkorban bagi kita, yang telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dia adalah pengasuh kita, Dia adalah pemelihara kita. Selayaknya lah kita menyampaikan pujian kepada-Nya. Kita pantas untuk menyembah Tuhan. Kita pantas untuk memuji Tuhan, mengagungkan namanya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, pertanyaannya adalah apakah kita sudah menyadari hidup kita sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan?
Kalau kita sudah menyadari itu, apakah kita sudah benar-benar memberikan hidup kita untuk menyembah Tuhan? Mari kita merenungkan masing-masing di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan pengorbanan Kristus dengan mengidolakan yang lain di luar Kristus. Jangan sampai kita menyia-nyiakan pengorbanan Kristus untuk kepentingan yang lain, bukan untuk penyembahan kepada Tuhan, kepada Dia yang telah berkorban bagi kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita memberikan hidup kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk penyembahan yang benar kepada Tuhan, sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah kita, Dia adalah Raja kita, Dia adalah pemimpin kita, gembala kita. Dan dikatakan bahwa kasih setia Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Kasih setianya turun-temurun. Artinya apa? Ketika kita selalu datang kepada Tuhan dengan sikap penyembahan yang benar, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Sekali lagi, oleh karena itu, berilah hidupmu dan hidupku untuk menyembah Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih anugerah dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur jika kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kami dipanggil untuk menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang telah berkorban bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dan ajar kami untuk beribadah dengan benar, dengan teratur, dan menjadikan Tuhan sebagai pusat penyembahan kami. Sehingga kami hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, dan hamba telah berhenti berkata-kata, tetapi bila Allah Kudus menolong setiap kami, memampukan setiap kami untuk beribadah, untuk melakukan penyembahan yang benar, dan hidup kami terus diarahkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.